Halo semuanya, kami dari kelompok 81194 yang beranggotakan Carolina absen 9, Renata absen 25, Trisha absen 30, dan Fania absen 32. Dalam video ini akan ditampilkan video output proyek kami, yang kedua adalah penjelasan rangkaian modul, ketiga pemaparan coding, dan keempat penjelasan setiap bagian output proyek. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari bagaimana membuat sebuah menu dashboard yang memiliki beberapa tombol menu pemanggil aplikasi. Di dashboard ini, kita akan menggabungkan beberapa aplikasi yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu kalkulator, stopwatch, CRUD, media player, dan video player. Pertama-tama, kita akan memasuki menu login, diawali dengan adanya progress bar. Lalu setelah itu, akan muncul widget login. Di menu login ini, kita perlu mengisi username beserta password yang telah diatur di dalam coding. Username kami adalah kelompok 8. Lalu kita masukkan passwordnya. Password yang kita masukkan terjamin keamanannya karena sudah diatur terlihat hanya bentuk bintang. Kita coba login. Dan ternyata ada kesalahan entah pada username atau passwordnya. Kita bisa coba kembali untuk memasukkan ulang username beserta passwordnya, dan untuk kembali memastikan apakah password benar atau tidak, kita bisa memunculkan passwordnya dengan menekan tombol unhide hingga centang muncul dan mengeceknya ulang. Setelah berhasil login, kita akan dialihkan ke menu utama. Menu utama terdiri dari beberapa button atau tombol, yaitu kalkulator, stopwatch, CRUD, media, dan video, yang berfungsi memanggil aplikasi yang telah dicantumkan dalam pemrograman. Kita tekan button pertama, yaitu kalkulator. Di sini kita dialihkan ke aplikasi kalkulator sederhana yang menggunakan toolkit Tinker beserta functools yang berfungsi untuk bertindak atau mengembalikan fungsi-fungsi lain. Kita dapat lihat kalkulator tersebut bekerja sebagaimana mestinya. Lalu kembali ke menu utama, kita tekan button kedua yaitu stopwatch, dan akan secara otomatis muncul laman stopwatch yang berjalan, lalu bisa kita juga stop. Button yang ketiga adalah button CRUD yang merupakan salah satu akronim dari bahasa komputer, yaitu Create, Read, Update, dan Delete. CRUD ini beroperasi dengan data masuk yang biasanya diatur ke dalam database, yang merupakan kumpulan data terorganisir yang dapat dilihat secara elektronik. Aplikasi dan database yang kami gunakan untuk mengelola data tersebut adalah XAMPP dan MySQL. Fungsi create memungkinkan penggunaan untuk membuat record baru pada database. Fungsi read hampir sama dengan fungsi pencarian. Ini memungkinkan pengguna untuk mencari dan mengambil data dengan kata kunci tertentu atau berdasar kriteria yang disesuaikan. Fungsi update digunakan untuk mengubah dan melakukan pembaharuan catatan yang ada di database. Dan yang terakhir, fungsi delete memungkinkan pengguna untuk menghapus record dari database yang tidak lagi dibutuhkan. Kemudian, ada button media yang akan mengarahkan kita tepatnya ke laman musik player yang berfungsi untuk memutar file dengan bentuk MP3.
seperti lagu ataupun audio sederhana menggunakan external package Pygame. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, Kelima, kita tekan button video yang mengalih ke laman video player yang berfungsi untuk memutar video dengan pengaturan kecepatan tertentu. Di sini, kami mengatur kecepatan pemutaran video sebesar 10 kali. Berikut contohnya. Terakhir, kita dapat menutup menu utama dengan menekan tombol close. Berikut kami akan menjelaskan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam coding kami tadi yang telah tertera dalam project kami. Yang pertama adalah progress bar, class splash screen, yang berguna untuk menampilkan dialog dengan logo atau gambar di atasnya yang terkadang menyertakan pesan tentang seberapa jauh aplikasi telah dimuat. Yang kedua adalah screen width dan screen height, digunakan untuk mengatur panjang dan lebar screen dalam progress bar. Yang ketiga adalah background dan foreground serta font, yang digunakan untuk memberi warna pada background, mengganti warna teks, dan mengatur font yang akan digunakan. Yang terakhir ada root.configure, digunakan untuk mengkonfigurasi dan menentukan flag compiler dan linker yang harus digunakan untuk mengkompilasi dan menghubungkan program yang menggunakan root. Selanjutnya beralih ke login. Yang pertama adalah importing Ainter Message Box SMB. Message Box digunakan untuk menampilkan kotak pesan pada output di Python, terutama saat memasukkan username dan passwordnya. Yang kedua adalah self.ptn. ptn merupakan singkatan dari button di mana terdapat button login dan batal dalam bagian ini. Dapat dilihat di output kami tadi. Yang ketiga adalah self-destroy, digunakan untuk menghapus otomatis script di akhir eksekusi. Lalu ada kalkulator. From functools import partial, merupakan coding yang berperan dalam penghitungan dalam kalkulator yang ada dalam output. Yang kedua adalah btn list atau button list. Coding ini berfungsi untuk memberikan button angka dan tanda-tanda bersamaan pada tampilan kalkulator. Yang ketiga adalah tick end, mewakili titik segera setelah karakter terakhir yang dimasukkan oleh pengguna. Yang terakhir ada bg atau background, yang memberikan warna pada kalkulatornya. Stopwatch. Yang pertama ada import tick enter as tick. Melakukan hal yang sama seperti from tick enter import, tetapi mengganti nama secara lokal menjadi tick. Tick label, widget yang digunakan untuk mengimplementasikan label atau kotak tampilan tempat Anda dapat menempatkan teks atau gambar. Tick button, widget yang digunakan untuk berbagai jenis tombol. Root.mainloop, sebuah metode di jendela utama yang kita jalankan ketika kita ingin menjalankan aplikasi kita. Dan terakhir ada pack, mengatur widget dalam blok sebelum menempatkannya di widget induk. Kemudian media player. Pygame, sebuah platform dari modul Python yang berisi fungsi dan kelas yang kita butuhkan untuk membuat game. Stringvar, kelas yang menyediakan fungsi pembantu untuk langsung membuat dan mengakses variabel seperti itu di interpreter itu. Justify, mengatur sisi tata letak button dan terbagi 3, yaitu left, center, dan right. If, elif, else, digunakan untuk mengeksekusi pernyataan atau blok pernyataan secara bersyarat. Kemudian selanjutnya video PY. Ada from tick enter import, berfungsi untuk mengimport tick enter dalam program Python. Main loop merupakan loop terbatas yang digunakan untuk menjalankan aplikasi. Self, sebuah variabel yang menyatakan kelas itu sendiri, harus memberikan minimal 1 buah variabel di dalam tanda kurung. Sekian video presentasi mengenai Final Project Informatika dari kelompok 8 kelas 11 MIPA 4. Terima kasih.